Dampak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Indonesia, khususnya dalam sektor pertanian. Corona atau COVID-19 di Indonesia sendiri sudah berlangsung selama 3 bulan lebih, dan yang terinfeksi virus ini semakin hari masih semakin meningkat. Ini ada grafik kasus corona per 5 Juni. Warna biru menunjukkan positif, warna hijau sembuh, dan yang warna orange meninggal. Untuk per 5 Juni ini yang positif ada 703 kasus, sembuh 551 kasus, dan yang meninggal 49 kasus. Bisa dilihat grafiknya masih naik turun. Dan ini grafik kenaikan jumlah kasus corona di Indonesia per 5 Juni. Warna merah menunjukkan total kasus sebesar 29.521. Warna biru menunjukkan kasus aktif 18.308. Warna hijau menunjukkan kasus sembuh 9.443. Dan yang orange ini adalah kasus meninggal sebesar 1.770. Grafik corona di Indonesia masih naik tanpa penurunan yang signifikan. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan PSBB berskala besar, tetapi yang terinfeksi terus meningkat. Kenapa? Apakah pemerintah kurang tegas dengan diberlakukannya PSBB atau masyarakatnya yang bandel tidak taat aturan? Coba deh kita simak berita berikut. Penumpang bus sembunyi di bagasi barang. Kecoh petugas demi pulang kampung. Bisnis penyelundupan saat PSBB. Tidak boleh mudik, tetapi mereka tetap mudik. Apalagi yang ini, tidak ada social distancing atau jaga jarak. Mereka tetap pergi ke mall, ke bandara, ke pasar, swalayan, tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan mereka bisa dilihat desak-desakan satu dengan orang yang lainnya. Sampai saat ini, vaksin ataupun antivirus corona memang belum ditemukan. Tetapi, bukankah setidaknya kita semua bisa mengurangi jumlah yang terinfeksi? Di antara negara tetangga, Indonesia gagal dalam melakukan PSBB. Kurva corona dari negara Singapura, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Vietnam menunjukkan adanya perubahan setelah dilakukannya PSBB. Sedangkan kurva Indonesia menanjak naik tanpa penurunan yang signifikan. Salah satu dampak dari PSBB yaitu di sektor petani. Akibat dari pandemik ini, para petani di Malang, Jawa Timur tidak dapat mendistribusikan hasil tanamnya, sehingga mereka memilih untuk membagikan sayurannya kepada pengendara motor maupun mobil yang melintas di jalan raya. Di Blitar, Jawa Timur, harga telur anjlok akibat dampak dari PSBB. Mereka tidak bisa mendistribusikan hasil ternak mereka sebab Kabupaten Blitar inilah yang menjadi pasok terbesar kebutuhan telur di Jakarta dan Jawa Barat. Di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, petani tomat juga merasakan dampak dari PSBB. Walaupun panen melimpah, tetapi para petani kesulitan menjual hasil panen tomat dan cabai keriting ke pasar. Harga cabai keriting anjlok dari harga Rp30.000 per kilogram menjadi Rp7.000 per kilogram, sedangkan tomat Rp4.000 per kilogram. Selain itu, PSBB juga berimbas kepada pedagang sayuran di pasar. Mereka hanya memiliki waktu yang terbatas dengan harga murah pada sayuran. Saat ini, pedagang ataupun petani kesulitan untuk menjual dagangannya dan hasil pertaniannya karena minimnya permintaan setelah PSBB diberlakukan. Akibat diberlakukannya PSBB, banyak masyarakat terdampak pada penghasilan ekonominya. Banyak pula masyarakat yang tidak bisa bekerja karena dibatasinya akses keluar masuk. Pemerintah memberi bantuan sembako untuk mengatasi ekonomi masyarakat yang menurun karena PSBB, tetapi di beberapa daerah bantuan tersebut hampir tidak merata. Contoh di Kota Malang, dari daftar penerima bantuan, paling banyak didapatkan warga Desa Talang Agung, yakni sejumlah 165 keluarga. Dari Desa Jatirejoyoso berjumlah 164 keluarga. Namun, warga desa lain mendapatkan sangat sedikit, seperti halnya Desa Kedung Pendaringan, yaitu 33 keluarga, Panggung Rejo 33 keluarga, dan Curung Rejo yang mendapatkan bantuan hanya untuk 14 keluarga saja. Padahal, daftar penerima yang diusulkan pihak desa jumlahnya lebih banyak.
Data yang dihimpun malamposting.com dari Desa Kedung Pendaringan misalnya, mengajukan sejumlah 142 orang penerima, di luar warga yang sudah terdata penerima bantuan program BPNT dan PKH. Kurang meratanya bantuan sembako bagi terdampak COVID-19 ini juga mendapat keprihatinan dari aktivis LSM Pro Desa. Tetapi di Malang sudah melakukan pergerakan dengan melakukan pendataan ulang agar bantuan tersebut merata, dan apabila yang belum mendapatkan bantuan bisa melapor kepada kepala desanya. Namun, jika PSBB ini terus diperpanjang, hasilnya pun masih kurang maksimal. Pasalnya, dampak terbesar dari PSBB ini yaitu para pekerja dan masyarakat menengah ke bawah. Contoh saja seperti petani kecil, pedagang, pengusaha UMKM, dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, semua sektor pun ikut rugi akibat adanya PSBB ini. Salah satu gagalnya PSBB di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kesadaran yang tinggi dari masyarakat dan peran pemerintah yang masih kurang tegas dan belum maksimal dalam menghimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada. Menurut Bapak Ahmad Yuryanto, selaku juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia, salah satu penyebab kasus virus corona terus meningkat dikarenakan banyak warga yang tidak disiplin dalam penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 ini, seperti pada pemakaian masker, social distancing, hingga rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Bagaimanapun, jika masyarakat tetap menghiraukan dan mengabaikan himbauan dari pemerintah untuk selalu menerapkan protokol pencegahan COVID-19 ini, virus pun akan terus bertambah dan tidak ada henti-hentinya. Semoga animasi ini dapat menyadarkan kita betapa pentingnya berada di rumah ketika pandemi seperti ini, dan juga kita harus selalu terus berdoa agar pandemi ini bisa cepat selesai. Amin.